Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Baharyandi, NPM 2108260135 dari kelas C. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan depresi di blok psikiatri. Nah, jadi untuk definisinya depresi itu sendiri adalah gangguan suasana hati atau mood yang dapat mempengaruhi pola pikir, perasaan, dan aktivitas sehari-hari. Paling sedikit sudah terjadi 2 minggu berturut-turut. Nah, menurut Yosef pada 2007, depresi ini adalah salah satu bentuk gangguan jiwa pada alam perasaan yang ditandai kemurungan, kesedihan, kelesuhan, kehilangan gairah hidup, tidak ada semangat dan tidak berdaya, perasaan bersalah dan berdosa, tidak berguna dan putus asa. Nah, berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa depresi merupakan gangguan emosional atau suatu hati yang buruk yang ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, putus harapan, perasaan setelah dan tidak berarti, sehingga seluruh proses mental tersebut dapat mempengaruhi motivasi untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari maupun hubungan interpersonal. Nah, dari etiologinya ini ada beberapa. Yang pertama itu ada faktor biologis. Nah, ini melibatkan perubahan ketidakseimbangan dalam fungsi tubuh, terutama di otak, yang berkontribusi pada gangguan depresi. Komponen utamanya meliputi neurotransmitter. Nah, ketidakseimbangan neurotransmitter ini seperti serotonin, dopamin, dan neuro Norepinefrin di otak sering dikaitkan dengan depresi. Nah, neurotransmitter ini berperan penting dalam pengaturan suasana hati, tidur, dan nafsu makan. Nah, selanjutnya ada sistem neuroendokrin. Nah, hormon ini juga berperan dalam depresi, misalnya peningkatan hormon stres. Lalu yang di eh, yang kronis yang mempengaruhi fungsi otak dan menyebabkan gejala depresi. Nah, selanjutnya ada perubahan struktur otak. Nah, beberapa studi menunjukkan depresi ini bahwa penderita depresi ini mungkin mengalami perubahan pada struktur eh, fungsi otak yang menyebabkan berhubungan dengan pengaruh pengaturan emosi dan memori. Nah, selanjutnya ada faktor fisikososial. Nah, faktor fisikososial ini melibatkan lingkungan sosial, pengalaman hidup, dan pola pikir individu yang berperan dalam munculnya dan perkembangan depresi. Nah, komponennya itu meliputi dari stres dan trauma. Nah, jadi pengalaman traumatis ini seperti pelecehan, kehilangan orang yang kita sayang, atau peristiwa hidup yang penuh tekanan, contohnya perceraian atau kehilangan pekerjaan, dapat menjadi pemicu depresi. Nah, selanjutnya pola pikir yang negatif. Nah, jadi penderita depresi ini sering sekali memiliki pola pikir negatif atau pesimistis yang mempengaruhi cara mereka melihat diri sendiri, dunia, dan masa depan. Pola pikir ini dapat meliputi menjadi faktor yang memperburuk depresinya. Nah, selanjutnya ada kurangnya dukungan sosial, isolasi sosial untuk minimnya dukungan dari keluarga dan teman dan juga berkontribusi pada perkembangan depresi. Nah, selanjutnya ada faktor genetik. Nah, faktor genetik ini memainkan peran penting dalam menemukan ketenangan seseorang terhadap depresi. Nah, jadi yang pertama itu ada riwayat keluarga. Nah, orang yang memiliki anggota keluarga dengan riwayat depresi atau gangguan mood lainnya memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami kondisi yang sama. Hal ini menunjukkan adanya komponen genetik dalam depresi. Selanjutnya ada gen spesifik. Studi menunjukkan bahwa ada gen-gen tertentu yang mungkin berperan dalam meningkatkan resiko depresi, seperti gen yang mempengaruhi fungsi neurotransmitter, contohnya gen serotonin transporter. Namun depresi tidak disebabkan oleh suatu gen saja. Nah, selanjutnya ada heritabilitas. Nah, depresi ini menunjukkan tingkatnya heritabilitas sekitar 40-50%. Nah, selanjutnya untuk faktor risikonya itu ada jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin ini depresi lebih sering
terjadi pada wanita dibandingkan pria. Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu karena ada pengaruh kadar hormonal pada pria dan wanita yang berbeda. Sedangkan menurut American Physiological Association, depresi pada wanita lebih sering karena banyaknya jumlah stres yang dihadapi oleh wanita. Selanjutnya ada faktor usia. Segala kalangan usia dapat terkena depresi, namun pada rentan usia remaja sering terjadi depresi karena rata-rata onsetnya itu pada usia 20 tahun. Selanjutnya ada faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, perubahan budaya dan sosial ekonomi ini seperti konflik internal, perang, meningkatkan tingkat kriminalitas, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dapat meningkatkan resiko seseorang terkena depresi. Nah, untuk selanjutnya ada gejala klinis. Nah, itu ada gejala utama dan ada gejala tambahan. Untuk gejala utama itu ada mood depresif, lalu kehilangan minat dan keseimbangan, kegembiraan. Terus ada berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah. Nah, itu tadi. Selanjutnya ada gejala tambahannya itu seperti eh SIGECHUPS. Nah, jadi SIGECHUPS itu dia singkatan yang S-nya itu sleep, I-nya interest, G-nya itu duality, E-nya itu energy, C-nya itu concentration, eh, A-nya itu appetite, P-nya itu psychomotor retardation, S-nya itu suicide. Nah, selanjutnya ada kriteria diagnosis. Nah, PPDGJ 3 itu ada beberapa episodenya. Jadi episode yang pertama itu episode depresi ringan. Nah, itu ada dua gejala utama ditambah dengan dua gejala tambahan. Lalu untuk yang episode episode depresif sedang itu dua gejala utama ditambah dengan tiga gejala tambahan yang sudah berlangsung 2 minggu. Untuk depresi berat tanpa gejala psikotik itu tiga gejala utama ditambah empat gejala tambahan. Lalu untuk yang episode depresi berat dengan gejala psikotik itu memenuhi kriteria episode depresi berat disertai waham, halusinasi, dan stupor depresif. Nah, untuk tata laksananya itu ada mekanisme terjadinya obat antidepresif. Itu cara cara kerjanya itu untuk menghambat reuptake energik neurotransmitter, dan menghambat penghancuran oleh enzim monoamine oksidase sehingga terjadi peningkatan jumlah aminergic transmitter pada sinaps neuron di SPP tersebut. Nah, lama pengobatannya itu untuk fase akut dia 6 sampai 8 minggu. Untuk fase continuation itu 4 sampai 6 minggu. Untuk fase maintenance itu 1 tahun. Nah, golongan obat antidepresan ini ada golongan tricyclic. Nah, jadi obatnya itu namanya amitriptyline 2 miligram 3 kali sehari. Hati-hati pada efek samping pada obat ini. Selanjutnya kita berikan SSRI, itu Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Nah, itu obatnya itu ada sertralin 50 miligram 1 kali 1, ada fluoxetine 20 miligram 1 kali 1. Nah, pemberian antidepresan ini dilakukan melalui tahapan-tahapan, yaitu dosis inisial, titrasi, stabilisasi, maintenance, dan tapering off, di mana dosis yang lama pemberiannya berbeda-beda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.